Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bagaimana soleh-solehah puasa hari ini? Semoga tetap semangat ya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam begitu sempurna mengatur ibadah umatnya. Salah satunya adalah sholat. Sholat adalah bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sholat sebagai bentuk penghambaan kita terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya Allah tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan semata-mata hanya untuk beribadah kepada. Maksud ayat ini adalah bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata hanya untuk menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada selain Allah, dan untuk beribadah kepada Allah. Teman-teman tahu manfaat sholat? Ya, Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya apa sih? Maksudnya di sini yaitu bahwa sholat dapat mencegah kita dari perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang buruk. Misalkan saja sifat sombong. Kenapa sifat sombong? Karena ketika kita sholat, kita mengucap kalimat takbir, Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Berarti secara tidak langsung kita mengakui, kita mengimani, kita mempercayai bahwa yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu menyombongkan diri terhadap apapun, karena kita ini adalah makhluk yang kecil, makhluk yang lemah, bahkan makhluk yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi sombong itu hanya milik Allah ya, karena Allah adalah Sang Pencipta segalanya. Jadi teman-teman, secara tidak langsung, sholat mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati terhadap sesama. Jadi kalau ada orang yang suka merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, bahkan menyombongkan diri, berarti ada yang harus diperiksa dari sholat kita tersebut, atau ada yang harus kita benarkan dari sholat kita tersebut. Karena pada dasarnya sholat membentuk kita untuk bersikap rendah hati terhadap siapapun itu. Nah teman-teman, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, amalan pertama yang akan dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Bukan kepintaran, bukan kecerdasan teman-teman, bukan juga ilmu yang teman-teman miliki, bahkan harta kekayaan yang melimpah, bukan ya. Tapi yang pertama adalah sholat. Kenapa sholat? Karena sholat adalah tiang bangunan Islam bersama rukun Islam lainnya. Jadi kalau satu tiangnya rusak, maka tiang yang lain pun ikut rusak, seperti sedekah, zakat, puasa, dan lainnya. Tapi kalau pilar sholatnya baik, maka semuanya akan mengikuti menjadi baik. Jadi teman-teman, yang Allah inginkan adalah sholat, di mana sholat itu bisa mencegah umat Islam dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi manfaat sholat sesuai dengan surat Al-Ankabut tadi yaitu
membentuk kita menjadi pribadi yang berakhlak baik atau berakhlakul karimah. Jadi teman-teman, janji Allah dari surat Al-Ankabut tersebut adalah siapa yang sholatnya benar, maka Allah akan membentuk kita menjadi pribadi yang baik atau berkepribadian yang baik, atau bisa dikatakan juga memiliki akhlak yang baik terhadap sesama. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Cukup sekian yang dapat Bunda sampaikan. Kekurangan itu berasal dari Bunda, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hidayah Allah selalu tercurahkan untuk kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum